Assalamualaikum, halo. Hari ini mau buat tutorial mengenai trigger di PostgreSQL. Jadi di sini gue bakal demoin gimana caranya menggunakan trigger insert yang modelnya after sama before. Sebenarnya trigger itu bisa dipakai untuk tiga command. Jadi kalau nggak salah itu insert, update, delete. Itu kalau nggak salah. Terus sebenarnya juga selain eventnya after before itu ada instead. Nah di sini gue pengen coba demoin yang trigger pas insert, terus eventnya before sama after. Oke, jadi langsung aja kita buat tabelnya dulu. Di sini gue punya tabel. Oh, belum ada tabelnya. Gue bikin dulu tabelnya luas, tabel luas persegi. Persegi. Nah, terus di sini gue bikin kolom namanya panjang, tipe datanya 8. Komplit. Oh, sebentar, kita coba ganti dulu. Biar 8. Oke, terus kita buat lagi variable oops. Field lagi lebar. Kita ganti data type-nya integer 8. Integer aduh, susah banget ya, sebentar. Integer 8. Nah, terus kita buat lagi kolom luas. Ini kita ganti lagi integer 8. Nah, sip. Kita save dulu. Nah, setelah udah jadi apa namanya tabelnya, kita buat fungsi triggernya. Jadi kita buat fungsinya SP kayak store procedure gitu, tapi di sini kalau di Postgre itu namanya function ya. Create function misalnya hitung luas. Nah, ini kita ganti language-nya, terus return type-nya trigger. Nah ini, oke. Ini sudah jadi. Harusnya minimal yang muncul seperti ini ya. Nah, ini kita melakukan pengecekan dulu. Semisal ada variabel yang nol, kita set variabel tersebut jadi kosong. Dan new panjang sama dengan 0. And if ini juga berlaku sama variabel lebar tadi. Lebar. Nah ini sorry, kita ganti dulu. Nah, kalau udah, kita jangan lupa bikin perhitungannya. Karena luas persegi itu kan panjang ke lebar ya. Jadi di sini new luas sama dengan new lebar, new panjang dikali new lebar. Nah, sudah selesai, returnnya new tadi. Oke, sudah. Terus kita save. Nah, mesti nggak ada error. Nah, sip, nggak ada error. Nah, kita refresh. Nggak ada masalah. Nah, kemudian di sini ini ada trigger, ada menu trigger, terus kita tambahin triggernya. Oh ya, BTW gue pakai DB Weaver versi 21.05 ya. Kalian bisa download sendiri. Itu ada versi Ubuntu juga, versi Linux, versi macOS, sama versi Windows-nya. Jadi lebih gampang. Nah, ini kita masukin lagi nih triggernya yang tadi kita buat. Oke, ini trigger hitung luas. Oke. Nah,
Di sini gua pakai event yang before dulu. Nanti gue demoin yang after. Jadi sebenarnya before itu dipakai ketika lo pengen ngemodif variabel yang masuk ke database. Jadi semisal kayak tadi kan kalau lo lihat di sini ada mekanisme pengecekan. Nah, ini jadi sebelum masuk itu kita kita cek dulu kalau misalnya masuk ke kondisi ini baru kita set inisialnya kayak gitu. Nah, kita pakai event before dulu, kemudian kita save. Nah, kita save. Otomatis jadinya seperti ini. Nah, jadi maksudnya nih ketika kita ngeset atau insert di di tabel ini, otomatis kolom kolom yang luas ini bakal keisi. Contohnya seperti ini. Insert into table luas persegi values. Um, ini valuesnya berapa ya? 4,3, 4,5 ya. Mestinya hasil value yang di luas itu 20. Table luas persegi. Nah tuh, seperti ini. Jadi otomatis setiap kali kita insert table ini, otomatis ada trigger yang dijalanin untuk menghitung luas yang ini. Nah, yang tadi juga kan ada kondisional. Semisal kita mau insert table lagi, tapi ada value yang nol. Contoh seperti ini. Nah, otomatis ketika kita lihat harusnya ada 0 dan 9 kan. Tapi karena kita ada pengecekan di sini, otomatis si panjang ini berubah jadi kosong. Tuh seperti itu. Dan hasilnya kosong. Ya, seperti itu untuk yang event before-nya. Jadi before itu biasa dipakai untuk memodif data sebelum dia masuk ke database. Nah, beda hal untuk yang event after. Event after itu dipakai setelah data itu masuk. Misalnya, kalau gue sih biasanya pakai ketika gue mau eh, masukin data, tapi setiap data itu masuk, ada log yang ditulis. Nah, contohnya tuh misalnya kita buat tabel audit ya. Tabel audit. Yang gue buat yang simpel-simpel dulu ya. Terus kemudian di sini semisal ada waktu. Kemudian di sini kita ganti datanya dulu. Kasih timestamp. Timestamp. Sip. Terus kemudian gue nambahin lagi apa ya? eh Data ya. Ini gue ngasal nih. Ini gue kasih 100. Oke. Kemudian kita save. Nah, seperti ini. Jadi semisal gua bikin lagi apa namanya eh fungsi lagi, fungsi trigger lagi, trigger. Nah, tulis audit. Nah, nah seperti ini. Ini semisal insert into uh, table audit. Ini times yang sekarang, kemudian semisal apa ya? Ini tulis audit. Tulis enggak, hitung luas. Sebenarnya lo bisa bikin yang lain juga sih, tapi ini contoh doang ya. Nah ini seperti ini. Returnnya nggak ada sih, nggak ada return sih sebenarnya. Bisa nggak? Oh, sebentar.
Sebentar, oh di sini salah. Oke, karena setelah em, ini dihitung, kita mau coba masukin di audit log. Nah, kita coba tambahin di sini trigger audit tulis. Nah, ini tambahin lagi, semisal ini yang tadi kita buat. Oke, begini. Ini penyakit developer tuh harus di refresh setelah bikin fungsi. Nah, ini baru kebaca nih. Harusnya udah kebaca nih. Sebentar, kita coba ya. Tuh, trigger, hitung lagi. Tulis log. Kemudian kita ganti yang ini, fungsinya tulis audit. Nah, ini udah after ya. Ini udah bisa nih harusnya. Ini proses. Oke, udah bisa. Nah, sekarang kita coba lagi insert table tadi. Ini kita ganti satu, misal. Otomatis selain dia masuk ke tabel ini, dia bakal masuk ke tabel audit. Kita coba jalanin. Nah, kita coba lihat select from table audit. Kita cek. Nah, otomatis ada kan hitung luas. Sebenarnya sih bisa juga nggak begini ya, karena gue maksudnya ini kan tampilannya seperti ini nih. Mana ya? Sebentar. Nah, tadi mana sih? Nah ini datanya bisa diganti juga sih. Misalnya ditambahin parameter yang tadi kita masukin itu bisa juga di sini nih. Bisa juga. Misalnya hitung luas, misalnya hitung luas yang panjangnya bisa juga sih. Misalnya gini, concat new panjang. Nah, bisa juga. Nah ini mestinya nggak pakai new juga bisa sih. Ntar lo, gue coba pakai nul ya. Bisa nggak, mau nggak? Sekarang kita coba insert lagi, misalnya 7 kali 2. Nah, di sini tabel luas perseginya 14 dan tabel auditnya harusnya, nah ini panjangnya 2. Seperti itu. Jadi kalian juga bisa nambahin juga sih. Cuma dengan catatan si trigger ini harus tahu ya apa namanya kolom yang ada yang bakal diinsert. Karena kan kalau kita kan tadi kolomnya panjang ya. Kalau misalnya kolomnya kita ganti panjang, di save sih bisa-bisa aja. Cuma ketika kita insert itu bakal muncul error. Misalnya kita insert misalnya 3. Nah itu karena field PNG nggak ada. Seperti itu ya kurang lebih. Untuk trigger di PostgreSQL kayaknya segitu aja. Mungkin nanti gue bakal buat yang update atau delete kalau misalnya ada yang butuh. Gue kira cukup ya. Kalau misalnya kita demo dari insert doang sih, gue rasa cukup. Paling dari gue untuk PostgreSQL trigger segitu dulu. Kalau misalnya ada yang kurang, salah, atau kelewat, komen aja. Nanti gue benerin di lain video. Sekian dari gue. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.